peringatan tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan di Musola Syariah dapat dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyah waktu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Musannif Hafiz. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabah kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa kafati ashabi Rasulillah min ansari wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamna wa nakhussu khususan mu'allif hadzal kitab Al-Imam Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa muallimina min kibarina min sigharina ila kibarina wa jami'i ahli al-qubur fi hadhihi baldah madadana ya Allah bi madadihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa karamatihim wa nafahatihim wa khuyuratihim fid dunya wa dunya wal akhirah syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Musola As-Syariah Bapak Novianto beserta jajaran kepengurusan,
Tak lupa Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Bapak Ibu kita sekalian masih ditakdir oleh Allah, diizinkan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka berthalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal soleh. Kita semua yang hadir Bapak Ibu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sudah dapat ridho Allah Bapak Ibu, dia sudah mendapatkan nikmat paling besar. Jadi nikmat paling besar itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalahin nikmat sehat badan, ridho Allah ngalahin nikmat punya banyak duit Bapak Ibu, ya. Wa ridwanun minallahi akbar. Kata Allah, ridho Allah itu adalah nikmat yang akbar, anugerah Allah yang sangat besar. Udzalika huwal fawzul azim. Orang kalau sudah dapat ridho Allah, dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalahin nikmat surga Bapak Ibu kalau orang sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kita nggak tahu nih, kita ini dapat ridho Allah apa tidak hidup ini. Itu memang tidak ada yang tahu. Ada yang kelihatannya dapat ridho, tapi hakikatnya nggak dapat ridho dari Allah. Ada yang sepertinya ini orang nggak dapat ridho Allah, justru di hadapan Allah dapat ridhonya Allah. Tidak ada yang tahu persis kita ini dapat ridho apa tidak. Tapi kata Imam Ahmad Al-Mahmadi, Bapak Ibu sekalian, ada cirinya. Bapak Ibu sekalian, ada ciri orang yang dapat ridho Allah. Apa sih ridho Allah itu kan? Mudah-mudahan kita dapat ridho Allah, amin aja udah ya. Ridho itu apa? Ridho itu nama orang apa nama siapa tuh? Ridho. Berkah. Apa? Berkah. Oh gitu ya. Ridho itu berkah katanya. Apalagi ridho tuh? Ikhlas gitu ya. Nah ini macam-macam, pemahamannya macam-macam ya, karena mungkin gurunya macam-macam gitu ya. Dari mana? Jadi ridho itu kata sebagian ulama adalah mahabbatullahi wa qabuluhu. Itu ridho Allah. Ridho Allah itu adalah cintanya Allah, senangnya Allah kepada kita, itu namanya ridho Allah. Wa qabuluhu, dan penerimaan Allah kepada kita apa adanya. Kita ini paling enak Bapak Ibu kalau diterima orang apa adanya. Ya, bawa uang 10.000 ya diterima. Ya Bapak lah gampangnya. Nyari rezeki sehari dapat 20.000, istrinya nerima apa adanya, enak gak Pak? Enak banget. Ibunya masak sayur asem, kebanyakan asemnya, karena mintanya sayur asem. Jadi belanja asem sampai 2 kilo dimasak. Sayur asem mintanya kan? Tapi bapaknya nerima di depannya, nggak tahu di belakangnya Pak ya. Ibunya ya senang banget ketika kekurangannya diterima. Kebayang kita ibadah kurangnya kayak apa Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Yang diingat apa kira-kira Pak? Macam-macam. Satenya kepikiran, hutang kepikiran, istri belum dianterin, macam-macam. Banyak kurangnya kita kalau mau jujur-jujuran ibadah. Tapi kalau orang dapat ridho Allah, Allah terima kekurangan itu. Jadi ridho Allah itu Allah menerima segala bentuk kekurangan kita. Allah senang sama kita, itu namanya ridho. Nah kata Imam Ahmad Al-Mahmadi, ada 3 ciri kalau orang itu dapat ridho Allah. Cirinya Pak ya, salatu alamatin ya, ridho Allah ya. Salah satu alamat ridhoillah ala abdihi. Ada 3 ciri. Kalau ciri ini ada pada kita Bapak Ibu sekalian, kita sedang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek nanti Bapak Ibu ya, diperiksa kita ini masuk gak ketiga ini. Yang pertama kata Imam Ahmad Al-Mahmadi,
cirinya orang dapat ridho Allah itu tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Kalau kita girang benar, senang benar kalau melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ngelakonin taat kebaikan tuh girangnya luar biasa hati kita, senangnya luar biasa. Tadi malam Ibu tahajud baca Quran, ya Allah senangnya luar biasa, hatinya tuh senang. Habis ngelakonin tahajud. Bapaknya kemarin Jumatan bawa uang 20.000 ngasih ke kotak amal, bukan ngasih ke masjid berarti ya, ngasih ke kotak amal. Bapak senangnya ya Allah luar biasa, melebihi senang yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau ada ibadah, ada informasi tentang ibadah kita senang, itu tandanya kita sedang dapat ridhonya Allah. Tidak merasa beban ibadah itu Pak. Ada pengumuman satu rumah 20.000 langsung puyeng, langsung mikirin gimana ini supaya menggugat panitianya, gimana supaya wah itu udah beban ibadahnya kalau begitu. Jadi orang yang diridhoi Allah tidak pikir panjang sudah. Kalau ini kebaikan saya dukung, saya senang. Itu contoh ciri orang yang dapat apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengar adzan, Bapak lagi enak-enaknya kerja, Ibu mau masak daging ayam, baru naruh minyaknya doang udah dengar adzan. Guru tuh apa alhamdulillah kira-kira? Mau lanjutin goreng-gorengnya Ibu apa mau ke musola dulu jamaah kira-kira? Ya. Jadi ketika mendengar adzan, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ketemu adzan duhur. Berapa juta orang sudah terkubur di alam barja menyesali tidak sholat dulu ketika hidup. Berapa ribu orang yang telinganya tidak mendengar adzan. Kita masih diberi kesempatan mendengar adzan. Ditaruh dulu masakannya, ditaruh dulu kerjaannya, kecuali yang di kantoran gitu ya, karena kantornya milik orang gitu. Ya kita ikuti peraturan kantor. Kalau kita wira swasta ya ditaruh dulu, warungnya ditahan dulu, gantian dulu misalkan sama anak kita. Sholat jamaah ke masjid. Senang kalau ada hal-hal yang berbau kebaikan. Nolong orang senangnya luar biasa. Padahal dia mau istirahat Bapak Ibu. Ada orang ketuk pintu minta tolong, bismillah, senangnya luar biasa. Minta antar ke rumah sakit, minta antar kemana. Kitanya memang badannya sehat, tapi mau istirahat, senangnya luar biasa. Ya. Nanti sebentar lagi kita ada Maulid Nabi. Wah udah pasti rame nih di grup-grup misalkan. Ayo bantu pakai, senangnya luar biasa karena ada kebaikan dalam Maulid Nabi. Silahkan yang punya harta dukung dengan harta, dengan doa dukung dengan doa. Silahkan, senang kalau ada nuansa-nuansa kebaikan itu dia senang. Nah itu seperti apa posisi kita di hadapan Allah tergantung kita disibukkan apa oleh Allahnya. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, kata Imam bin Athaillah, fanzur fi madza yuqimuka. Kalau kita ingin tahu kita ini diridhoi oleh Allah apa tidak, kita ini posisinya di hadapan Allah disenengin apa tidak, jangan nggak usah repot-repot nanya sama Allah, ya harus mati dulu Bapak Ibu ya. Kalau ingin nanya ke Allah, fanzur fi madza yuqimuka, lihat saja hari-hari kita ini oleh Allah disibukkannya apa. Jadi kalau disibukkannya kebaikan, selesai kebaikan ada kebaikan lagi, kebaikan selesai ada terus kebaikan terus 24 jam, itu tandanya Allah sedang meridhoi kita. Tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Yang pertama Pak ya. Yang kedua cirinya kata Imam Ahmad Al-Mahbadi, orang yang diridhoi oleh Allah itu ayyahfadallahu jawarihahu anil wuqu'i fi ma harramallahu alaihi. Cirinya adalah apa? Orang ini oleh Allah akan dipersulit melakukan dosa, akan dipersulit melakukan maksiat. Ada aja Bapak Ibu halangannya. Kalau mau maksiat ada aja. Mau nonton layar tancap hujan gede, tiba-tiba anaknya panas, ada aja halangannya. Kalau kita dipersulit oleh Allah melakukan maksiat, itu tandanya Bapak Ibu kita sedang mendapatkan ridhonya Allah. Ibunya mau menggibah, bapaknya mau gibah. Kalau gibah itu kan semakin banyak semakin asik Pak ya.
Gak mungkin ada orang gibah di pos ronda sendirian gitu. Wah, kelainan itu Pak ya. Ngomong sendiri ibu misalkan di dapur nggak bisa. Kalau nggak gibah itu biasanya ngajak tetangga, betul nggak Pak Bu? Mau gibah mentok tetangga, dikunci semua rumah tetangga. Kata tetangga yang lain, orangnya pulang Bu. Gitu. Oleh Allah diselamatkan. Hari itu mau gibah, yang diajak gibahnya pulang kampung. 2 hari datang lagi, kata kita, wah alhamdulillah didatang di tetangga buat ngobrol-ngobrol, ngegibah, enak nih. Tiba-tiba mau ke rumahnya, orangnya lagi sakit, dipersulit oleh Allah supaya nggak gibah. Gimana ini orang? Nah, semakin sulit kita melakukan maksiat, itu tandanya kita sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kita gampang nggak kalau maksiat Pak? Nah, kalau oleh Allah disulitkan maksiatnya, mau ke warung kopi Bapak jenuh. Karena di warung kopi sana sih yang melayaninya beda sama yang di rumah. Betul nggak Pak? Ibu, jadi kenapa bapak-bapak senang di warung kopi? Karena pelayanannya beda kalau di warung kopi Bu. Bu, betulnya kayak ada unsur ini, misi balas dendam ya. Jadi kalau di rumah sama yang di warung kopi itu beda. Yang melayaninya umur 30 tahun ya. Kalau di kopi dikasih gula dikit, nambah mau. Ngasihnya sambil senyum, diajak ngobrol cengar-cengir yang nungguin kopinya. Kalau di rumah gimana Pak? Ya, kadang minta dikasih, kadang nggak dikasih, kadang terlalu manis. Padahal 20 tahun udah rumah tangganya, masih belum ngerti selera suaminya misalnya. Akhirnya jenuh ya, mendingan di warung kopi sambil godain mbak-mbaknya itu loh yang di warung kopi. Kan ini tanda petik ya, ada unsur-unsur yang tidak baik. Pas berangkat naik motor bannya pecah Pak. Jadi kita kadang nggak paham itu tanda dari Allah, ini nggak diridhoi oleh Allah, dipecahkan bannya. Tapi tidak patah semangat, belok kiri ada tambal ban. Oh terus aja, pokoknya kalau belum kena sih begitu biasanya. Beres tambal ban baru 200 meter hujan besar, tenang ada mantel. Padahal oleh Allah sudah gagal, udah banyak cobaannya tuh di tengah jalan. Sampai pada akhirnya udah datang di depan warung kopi, warung kopinya tutup. Ya, innalillahi. Kata yang di rumah, alhamdulillah aman kan duitnya. Jadi semakin dipersulit kita Bapak Ibu kepada maksiat, itu tanda dari Allah kalau kita diridhoi oleh Allah. Yang kedua, yang terakhir kata Imam Ahmad Al-Ma'badi, orang yang diridhoi oleh Allah itu ayyusari'a ila taubati daimah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu bukan berarti tidak berdosa. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah itu ketika dia terlanjur melakukan maksiat, dia melakukan dosa, ayyusari'a ila taubat, buru-buru ingat sama Allah, mengakui kesalahannya, istighfar taubat kepada Allah. Sadar ya Allah ini dosa, langsung istighfar, langsung minta maaf sama orangnya. Gampang merasa salah Bapak Ibu. Kalau orang diridhoi oleh Allah, gampang ingat sama dosanya, gampang merasa salah. Jadi Bapak diridhoi oleh Allah tidak, Bapak sering merasa salah nggak sama suaminya, sama anaknya? Apa merasa benar terus? Gitu ya. Ibunya juga sama, diridhoi oleh Allah apa tidak? Sadar enggak kekurangan ibu kepada anak, kepada suaminya? Bentar-bentar ya Allah, saya selama ini berarti ke suami begini, suaminya juga sama, saya belum bisa ngedidik. Terus yang diingat itu kesalahan-kesalahannya untuk kembali dan memperbaiki diri. Jadi kita ini ya hakikatnya para pendosa Bapak Ibu ya. Di samping kita ini ahli ibadah, di kesempatan lain juga kita sebagai pelaku dosa. Betul nggak Pak? Ada nggak di sini yang nggak pernah ngelakuin dosa? Ibu, bapak, anak yang remaja-remaja ini pasti satu hari ini pasti ada dosa yang kita lakukan. Entah suudon sama tetangga, entah iri sama tetangga, gitu ya. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kulluna mudnibun wa dzanbuna la yastawun. Kita ini para pendosa kata para ulama, tapi apa? Wa dzanbuna la yastawun. Dosa kita ini nggak ada yang sama. Dosanya saya dengan dosanya kamu ini ya beda. Ya Pak, beda nggak kira-kira? Beda. Saya berdosa hari ini, Pak Redi mungkin berdosa, tapi dosanya Pak Redi dengan saya berbeda. Kita mungkin hari ini tidak zina Bapak Ibu,
tapi hari ini kita bergibah. Bisa jadi Pak ya. Jinak sih insya Allah enggak kita ini, tapi gibahnya enggak berhenti kita. Ngomongin orang tuh sedap benar kita Bapak Ibu ya. Padahal jinak sih enggak oke, enggak jinak, tapi di waktu yang sama kita masih menggibah tetangga kita, gibah saudara kita. Kita hari ini mungkin tidak korupsi, tapi kalau tetangga maju dikit usahanya iri kita. Kok saya gitu. Tetangga cuma gitu doang, rezekinya besar, dunianya lebih banyak dari saya, padahal saya ahli ibadah. Iri sama nikmat Allah. Kita memang tidak korupsi, tapi hasad kepada tetangga. Berarti kita ini pendosa, tapi dosanya sama. Orang kaya sama orang miskin beda nggak dosanya Pak? Kira-kira kalau orang banyak duit dosanya apa Pak? Agak bandel apa gimana Bapak Ibu? Nah gitu ya. Kalau orang banyak duit itu biasanya agak petantang petenteng. Bahasa agamanya takabur, ngerasa banyak duit ya rada pantas Pak ya. Orang turun dari Pajero sama turun dari motor Beat kira-kira beda nggak petantang petenteng Pak? Wah udah. Oh sombong amat katanya ya. Tapi tidak semua ini, tapi ada potensi Bapak Ibu. Orang kalau banyak duitnya, banyak hartanya, punya ilmu banyak, ibadahnya banyak, ada potensi tuh. Gak semua Pak ya. Kalau gak dibentengi ilmu sama iman, hancur udah. Ya, biasanya agak sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Jadi dosanya orang berilmu, dosanya orang yang dititipi harta, agak-agak sombong Pak. Tapi orang miskin berdosa enggak? Dosa, tapi dosanya enggak sombong biasanya Bapak Ibu. Mau sombong diketahui semut nanti Pak. Apa yang disombongin orang miskin? Rumah enggak punya, gaji enggak punya, ya misalkan penghasilan enggak punya, makan dikasih tetangga misalnya. Mau apa yang disombongin? Apa dosanya orang-orang miskin? Ada murridho bil qada, ngeluh biasanya penyakitnya. Ada murridho, tidak ada kerelaan dengan takdir Allah itu. Ngeluh merasulah gitu ya bahasa Jawanya. Ngeluh, ya Allah kenapa miskin terus, ya Allah kenapa rezeki saya begini, ya Allah ya terus, ya Allah terus. Tuh ya, jadi kulluna mudnibun wa dzanbuna la yastahu. Kita semua posisinya apapun kita pasti berdosa, tapi dosanya berbeda-beda. Jadi silahkan Bapak Ibu dicek kita semua ini dapat ridho apa tidak. Kita senang gak kalau melakukan kebaikan, kita ngedukung gak sama kebaikan. Yang kedua, kita ini dipersulit gak melakukan maksiat oleh Allah. Banyak pertimbangan gak kalau mau melakukan kejahatan tuh? Ada banyak pertimbangan tidak? Yang terakhir, kalau kita terjerumus kepada dosa, kita buru-buru menghadap Allah, mengakui kesalahan-kesalahan ini. Insya Allah kalau tiga ini ada pada diri kita, kata Imam Ahmad Al-Mahmadi, nala ridho Allah Ta'ala. Kita semua menggenggam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim, ya, karya atau karangan Imam Burhanuddin Ibrahim Al-Jarnuzi. Nah, di tangan Bapak semua, alhamdulillah, mungkin Ibu juga sebagian ada yang dapat ya. Alhamdulillah. Ini ada kitab ya yang dari Pak Eko, alhamdulillah kurang lebih 30 kitab beliau mewakafkan kitab Ta'limul Muta'allim yang ada di tangan Bapak semua atau Ibu semua, yang secara khusus beliau tadi WA saya ini diniatkan wakaf untuk almarhumah ibu tercintanya. Mudah-mudahan apa yang diwakafkan selama buku itu, kitab itu dikaji, dibaca, dan dari buku itu diamalkan isinya, insya Allah almarhum selalu dapat aliran pahala dari bacaan yang kita baca dan amal-amal soleh yang timbul dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Sebagai tanda terima kasih kita, mari kita sejenak ya membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan pahalanya kepada almarhumah Ibu Hajjah Suwaini binti Bapak Warja, dan semoga wakaf dan sedekah kitab Ta'limul Muta'allim ini terus mengalir pahalanya ke kuburan beliau, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina Muhammad Rasulillah wa nahussu khususan ila ruhi amatika al-fakirah Ibu binti Bapak. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulumi wal hikam. Di kitab Ta'limul Muta'allim oleh pengarangnya Imam Burhanuddin Ibrahim Al-Jarnuzi, dimulai karangannya dengan menyebut asma Allah, dengan memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu kesunahan, ya, setiap memulai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, Bapak Ibu, sunnah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memulai Bismillahirrahmanirrahim, beliau pengarang kitab ini memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi hakikat pujian itu dari Allah, milik Allah, untuk Allah semua. Jadi ada orang muji kita, hakikatnya yang menggerakkan mereka memuji kita adalah Allah, ya. Dan yang sebenarnya layak dipuji adalah ya Allah juga. Bapak misalkan ada yang muji, Bapak ini kok rajin banget ibadahnya. Itu hakikatnya bukan muji Bapak, muji Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan Bapak rajin ibadah siapa? Ya Allah, Allah juga. Kemudian yang menggerakkan orang lain bisa memuji kita, Allah. Semua dibalik itu Allah. Makanya Alhamdulillah, pujian itu dari Allah, milik Allah, hakikatnya juga untuk Allah. Ya sebaliknya, ketika kita menghina ciptaan Allah, ya sebenarnya sadar atau tidak sedang menghina ciptaannya, penciptanya. Jadi kalau kita menghina tetangga, ya, merendahkan status orang, ini sadar atau tidak kita sedang merendahkan penciptanya. Ini kalau orang hatinya lembut, Bapak Ibu, ya, dia berpikir begitu. Kalau saya menghina, ya Bapak punya anak aja Pak, ya. Kalau Bapak anaknya dihina-hina, kira-kira Bapak terima gak hatinya, Pak? Enggak, padahal yang dihina anaknya, tapi yang punyanya kita, orang tuanya, tersinggung juga. Berapa ribu orang kasus, ya, anak tapi yang dipenjara bapaknya banyak, Pak. Bapak dari orang yang menghinanya karena saking gak terimanya. Nah, pemilik kita semua adalah Allah. Jadi bisa dibayangkan ketika kita menghina tetangga kita misalkan, jelek, bodoh misalkan, itu yang jebut-jebut itu berarti menghina pencipta. Nah, orang kalau ada kesadaran itu sebenarnya gak gampang-gampang hina orang, karena dibalik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu siapa? Alladzi faddala bani Adam. Allah itu adalah zat Tuhan yang telah memberi kelebihan, yang telah melebihkan kepada kita, yang telah mengutamakan Bani Adam. Bani Adam itu ya kita manusia. Bani Adam itu keturunan Nabi Adam, ya manusia maksudnya, ya. Jadi Allah itu telah memberikan keutamaan atau keistimewaan kepada anak turunannya Nabi Adam, kepada manusia, ala jami'il alam, mengalahkan semua makhluk di seluruh alam. Jadi kalau ditanya makhluk yang paling mulia bukan malaikat sebenarnya, Bapak Ibu, ya, bukan siapa-siapa, ya manusia makhluk yang paling mulia itu. Laqad karramna bani Adam. Nah, mulia itu, mulianya Bani Adam, mulianya manusia itu ketika oleh Allah diberikan ilmu wal amal. Jadi ada kriterianya, Pak. Manusia yang pasti mulia diberikan keutamaan fadl oleh Allah, Bapak Ibu. Manusia yang mau mencari ilmu, punya ilmu, setelah punya ilmu diamalkan ilmunya, baru dia dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau maaf kalau hanya sekedar manusia saja, ngaji orang mau, udah punya ilmu kagak diamalin, gak bisa dapat keutamaan kemuliaan dari Allah. Bahkan
ilmunya malati, nanti ilmunya bisa membahayakan kita kalau ilmu gak diamalin, Pak. Ilmunya kagak diamalin yang membahayakan kita. Kenapa? Karena ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sama dengan harta. Jangan dikira yang dimintai pertanggungjawaban dari mana harta engkau dapat, dari untuk apa harta engkau gunakan. Tidak hanya itu. Ilmu yang kita dapatkan setiap malam Senin, setiap malam Minggu, setiap pagi Minggu akan ditanya diamalkan apa tidak. Capek-capek kita nyari ilmu itu diamalkan apa tidak. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan membahayakan kita pada hakikat. Jadi kalau ingin ada kemuliaan, ya kata kitab ini harus dua syaratnya, bil ilmi wal amal. Orang kalau sudah ada ilmunya, Pak, biar dikata umurnya masih muda, Pak, masih anak kecil, umurnya masih muda, apalagi misalkan orang tuanya orang biasa, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, tapi ada ilmunya, dimuliakan gak, Pak? Dihormati. Kalau orang ada ilmunya, tidak melihat dia anak siapa, nggak akan nanya. Dia berilmu, bermanfaat ilmunya, orang pasti menghormati dia. Karena apa? Allah berjanji akan diangkat derajatnya. Tadi sering dibaca oleh Kang Redi, yarfa'il lahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan diangkat derajatnya. Allah yang bilang langsung. Jadi walaupun orang ingin menghancurkan dia, merendahkan dia, tapi dia benar-benar ilmu, ya terus akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Mubarak heran, aneh kata Imam Ibnu Mubarak, ajibtu liman lam yatlubil ilma fa kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin, kata beliau. Saya ini gak habis pikir, kata Imam Ibnu Mubarak. Ada orang pengen mulia, ada orang pengen senang hidupnya, ada orang pengen bahagia hidupnya, tapi lam yatlubil ilma, malas datang ke majelis ilmu. Ya kalau orang zaman sekarang namanya apa? Berkis katanya ya, bohong gitu. Saya ingin selamat, saya ingin masuk surga, saya ingin senang hidupnya. Lam yatlubil ilma, enggak mau dan hadir ke majelis ilmu. Ajib betul, saya heran itu, ajib sekali itu orang begitu tuh. Orang yang enggak masuk akal. Jadi kalau ingin mulia ya harus datang ke majelis ilmu, harus ngaji gampangnya. Harus ada ilmunya kalau ingin mulia. Syarat utamanya adalah ilmu. Bahkan surga sendiri pun kata Rasulullah, jalan menuju sana ya harus dengan apa? Ya dengan ilmu. Likulli syai'in thariqun kata Rasulullah, apa-apa itu ada jalannya. Kemana-mana ibu ada jalannya. Pengen kaya ada caranya, ya pengen pinter ada caranya. Termasuk surga pun ada jalannya, ada caranya. Apa kata Rasulullah jalannya ilmu? Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati al ilmu. Jalan menuju ilmu itu, menuju surga itu adalah ilmu. Gak ada cerita orang gak punya ilmu masuk surga bagaimana, logikanya gitu Pak ya. Di dunia aja banyak ditolak Pak. Ngelamar kerjaan gak bisa nulis, gak bisa ngitung, diterima gak Pak? Ya gak bisa orang bodoh diterima, jangankan di perusahaan ya, di yang kecil-kecil aja gak bisa, apalagi kelasnya surga. Jadi ilmu ini sudah menjadi keharusan kita kalau ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, senang di dunia, senang. Senang itu bukan berarti harus banyak harta Bapak Ibu sekalian ya. Senang itu ada orang yang hidupnya sederhana, hartanya pas-pasan, tapi kelihatannya senang terus hidupnya Pak. Karena senang itu bukan di harta, di hati kita Pak. Jadi jangan berpikir gini, dia berilmu tapi kok nggak punya harta. Rumahnya begitu, kendaraannya begitu, istrinya begitu, misalkan Pak ya. Kesenangan itu tolak ukurnya adalah di hati. Ketenang hidupnya, tidak banyak masalah hidupnya. Nah ini makanya para ulama-ulama dulu mencontohkan kepada kita Bapak Ibu betapa mereka ini tak pernah berhenti mencari ilmu, sekalipun mereka sudah jadi ulama, ilmunya udah seabrek-abrek bahasa saya Pak, tapi masih ngaji. Ulama-ulama dulu, guru-guru saya, kiai-kiai saya, dan mungkin kiai-kiai kita masih ikut kajian-kajian ya. Kalau di NU ada namanya LI ya, Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima itu ustaz pada ngumpul ngaji kitabnya di sama yang lebih sepuh. Sebulan sekali guys ada Lailatul Ijtima. Tradisi itu.
Dulu ada di Damaskus ulama besar namanya Syekh Naim Ar-Rohsusi Ad-Dimaski. Dimaksud itu Damaskus Syria ya. Jadi Syekh Naim Ar-Rohsusi ini setiap pagi Bapak Ibu membuka kitab hadis yang ngaji sampai 5.000 orang. Kita kan cuma 10.000 Pak ya. Berapa ini? Kurang lebih 10.000. Syekh Naim Ar-Rohsusi kalau ngaji paling sedikit muridnya yang mau ngaji 5.000 orang. Selesai ngaji sudah bergaul dengan keluarganya. Setiap habis Isya, Syekh Naim Ar-Rohsusi keluar dari rumahnya bawa kitab. Ulama besar Pak. Ngapain bawa kitab? Datang ke rumah namanya Imam Nuruddin Al-Irqam. Siapa Nuruddin Al-Irqam ini? Guru beliau. Jadi setiap malam ngaji lagi sama gurunya. Pagi ngaji, pagi ngajar ngaji, malamnya ngaji sama gurunya. Dan itu tiap hari. Ulama besar, santrinya 5.000, masih uncluk-uncluk bahasa saya, masih jalan dari rumahnya mau ngaji. Lam yatlu bil ilma. Heran saya, kata Ibu Barak, kalau ada orang pengen mulia nggak mau ngaji, nggak mau hadir ke majelis taklim. Nah tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ilmu saja tidak cukup, tidak bisa mulia. Itu yang di KPK itu orang pinter apa orang pinter Pak? Orang pinter semua Bapak Ibu. Yang di KPK ketangkep MM-an yang ininya, itu orang-orang pinter tapi dihinakan oleh Allah. Katanya orang berilmu akan dimuliakan. Kenapa? Ada profesor, doktor misalkan. Makanya para koruptor itu jarang yang S1 tuh, SPD itu jarang. Minimal S2, S3 Pak. Orang pinter Pak. Tapi karena tidak mengamalkan ilmunya, ya dihinakan oleh Allah. Makanya nggak cukup ilmunya saja, nggak sampai kepada mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu sedikit apapun Bapak Ibu, ilmu buru-buru amalkan. Ini kesempatan, karena semakin lama ilmu itu ditaruh di dada, semakin malas ngamalinnya. Jadi terus diamalkan. Ilmu sodako langsung amalin, ilmu tahajud langsung amalin, ilmu baik sama tetangga langsung amalin ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu masyhur Bapak Ibu ya, terkenal sekali sampai hari ini. Orang yang mengkaji agama pasti tidak asing kenal dengan sosok ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, Sultanul Auliya, rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir itu, Syekh Abdul Qadir itu bisa hari ini dikenang karena kemuliaannya, karena dimuliakan oleh Allah. Ternyata bukan hanya ulama, berarti tidak, amalannya tidak hanya alim. Pasti ulama Syekh Abdul Qadir orang yang alim, tapi yang menjadikan beliau lebih mulia itu apa? Di antaranya mengamalkan ilmunya. Al-alim al-amil bi ilmihi. Jadi Syekh Abdul Qadir itu mulia itu karena ilmunya dan karena mau mengamalkan ilmunya. Walaupun berat Bapak Ibu, yang ngamal itu berat sekali. Jadi Bapak mungkin Ibu menganggap duduk di majelis ilmu itu capek. Capek nggak Pak? Duduk ngedengerin diomongin orang ya, terus kayaknya nyinggung saya belum. Makanya kalau orang yang ngaji baperan ya bubar terus aja Pak. Tuh ya. Nah ini kayaknya ini nyerang saya kayaknya. Nah ini gak bisa, capek. Tapi lebih capek lagi ngamalin ilmu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lebih capek dari duduk di majelis ilmu apa? Ngamalin ilmu. Kalau ngapalin doa apa misalkan doa mau makan, ya apa 5 menit Bapak Ibu. Tapi ngamalin doa mau makan sering lupa terus ya Pak. Apalagi menunya sate udah lupa cuma doa mau balik celana tuh ya. Tuh ya. Nah ini jadi ada yang lebih lelah daripada mencari ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini saking mengamalkan ilmunya, ketika ada muridnya bertanya kepada beliau tentang itqur raqabah. Itqur raqabah itu bagaimana Islam memandang, kata muridnya kepada Syekh Abdul Qadir, tentang memerdekakan budak. Apakah dianjurkan kalau ada budak kita merdekakan? Kalau dianjurkan pahalanya kayak gimana? Syekh Abdul Qadir itu Bapak Ibu sudah tahu tentang hukum itqur raqabah tuh, bahwa memerdekakan budak itu sangat dianjurkan, pahalanya luar biasa. Tapi beliau tidak berani berfatwa, harus lakukan ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya nggak bisa menjawab apa yang kamu tanya kepada saya. Nanti
tahun depan kesini lagi saya jawab pertanyaan kamu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahun depan datang lagi muridnya, gimana Syekh, dijelaskan semua hukumnya begini-begini, keutamanya begini-begini, kata Syekh Abdul. Muridnya jadi penasaran, sebenarnya engkau ini sudah tahu nggak hukum ini? Saya sebenarnya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tahun kemarin juga udah tahu hukumnya memerdekakan budak, keutamaannya memerdekakan budak, tapi apa? Saya belum mengamalkan ilmunya, gitu ya. Saya belum pernah seumur hidup memerdekakan budak. Saya tidak mau menfatwakan ibadah kalau saya belum melakukannya. Syekh Abdul Qadir saking hati-hatinya mengamalkan ilmu itu, gak mau mengajarkan ilmu yang belum diamalkan. Makanya wajar kalau Sultan Syekh Abdul Qadir sampai hari ini kemuliaannya, cerita-ceritanya, manakibnya malah dihauli oleh ribuan orang, jutaan orang. Ya, di Cilongok itu Abah siapa tuh, Uci, Abu ya Uci Turtusi sampai udah 500 tahunnya, udah haul ke 500 tahun. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal orang Baghdad, orang jauh. Ya karena itu tadi, karena ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi di permulaan kitab ini, pengarang kitab ini mengajak kalau ingin mulia, ayo ilmunya ditambah-tambah. Setelah punya ilmu, ayo belajar diamalkan ilmunya. Wa ba'du, ya. Ini asal usul atau sebab-sebab kitab ini dikarang, ya. Wa ba'du, kata Imam Az-Zarnuzi, wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina. Saya ini, kata Syekh Zarnuzi, meneliti, melihat banyak orang-orang yang mencari ilmu di zaman saya. 591 Hijriah dulu, Pak. Kitab ini dikarang 591 Hijriah, berarti udah hampir 1000 tahun yang lalu kitab ini. Tapi masih eksis kitabnya, Pak. Masih laku kitabnya Syekh Zarnuji, padahal sudah berlalu 1000 tahun, sudah 10 abad. Nah, ini kalau karangan orang-orang dulu tuh kuat, Pak, ya, karena keikhlasannya luar biasa. Nah, kata Syekh Zarnuji, aku perhatikan banyak para santri lah gampangnya, Pak, ya, banyak orang yang datang ke majelis ilmu, ya, pada saat aku hidup, yaziduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samrati. Pinter-pinter orang, Bapak Ibu. Dari sejak dulu tuh beliau kok ada santri udah baru 5 tahun hafal Quran, hafal berapa kitab, berapa ribu hadis, pinter-pinter, yasiluna ilal ilmi, yaziduna ilal ilmi, gampang sekali mencerna ilmu. Tapi saya heran, ya, wala yasiluna ila manafihi, tapi kok setelah pulang jadi orang biasa-biasa saja. Kok kelakuannya tidak mencerminkan ilmu? Ya mestinya kan kalau orang ngaji sama yang nggak ngaji ada bedanya, Pak, ya. Ada bedanya, ucapannya, perilakunya, mestinya sih begitu. Tapi 1000 tahun yang lalu sudah diteliti oleh Syekh Zarnuji, pengarang kitab ini, banyak orang pinter tapi keblinger. Ilmunya kemana-mana, kayak laut udah kayak samudra, tapi amalnya nol. Amaluhum kan namal wa amaluhum kazibal, kata Rasulullah. Banyak nanti akhir zaman ilmunya kazibal, kayak apa? Kayak gunung, wah banyak. Tapi wa amaluhum kan namal, ilmunya, amalnya kayak semut. Ilmunya banyak tapi amalnya nol besar. Dan itu sudah dirasakan oleh Imam Zarnuji. Akhirnya beliau meneliti, kok bisa terjadi ini, orang-orang kok pinter-pinter hafal hadis, hafal Quran, tapi nggak ngamalin ilmunya. Penyakit apa yang ada di dada para santri itu? Nah, kata beliau begitu, ya. Nah, akhirnya ketemu penyakitnya secara umum, Pak, ya, tapi detailnya nanti di kitab ini akan dijelaskan penyakit-penyakitnya yang menghambat ilmu kita manfaat, ya. Nah, salah satunya kata beliau secara umum, yuhramuna lima annahum ahtau tara'iqahu wa taraku syara'iqahu. Kuncinya satu yang membuat mereka susah mengamalkan ilmu itu apa? Karena mereka salah jalan ketika nyari ilmunya, salah cara nyari ilmunya. Yang penting hafal, yang penting bisa, tapi caranya gak diperhatiin, gitu, ya. Jadi yang membuat mereka santri-santri pada saat itu
nggak manfaat ilmunya karena mereka salah jalan, salah cara. Wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syarat ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu harus dibeli Bapak Ibu ya, harus ditebus, ada maharnya. Jadi nggak bisa ngaji terus manfaat, nggak bisa. Harus ada ta'zimul ustadzi, ada ta'zimul kitab. Malah banyak guru-guru saya termasuk ngajinya sih biasa-biasa aja Pak, tapi ke gurunya luar biasa, udah kayak mayat Pak. Kalau di depan gurunya udah gak berani ngobrol Pak, tunduk. Bahkan ketika gurunya telepon ya, itu telepon itu gemetar Pak. Guru saya itu kalau telepon gurunya tuh udah gemetar, seperti gurunya ada di depan dirinya, saking hormatnya. Ilmunya, pengakuan beliau, saya tuh gak banyak baca kitab, tapi santrinya sekarang di Cirebon ribuan orang berkah gurunya. Artinya apa? Bahwa tidak melulu ilmu Pak yang membuat ilmu kita manfaat, tidak melulu ilmu. Bahwa mesti harus ribuan hadis kita hafal, karena waktu terbatas kita bilang Pak. Salah satunya adalah ta'zimul ustadzi wa ta'zimul kitabi. Kepada kitab hormat, kepada gurunya hormatnya luar biasa. Salah satunya Pak, masih banyak. Jadi secara umum kata beliau, karena nyari ilmunya salah jalan, syarat-syarat mendapatkan ilmu manfaatnya tidak dipenuhi, makanya nggak dapat apa-apa. Tahu, pinter doang lah gitu Pak, pinter doang. Lah kalau sekarang nyari orang pinter ya sabar-kabar Pak, sabar kan. Tapi kalau orang nyari yang benar, ya ini ada, tapi tidak sebanyak orang yang pinter. Rumusnya kata beliau, wa kullu man ahta'at thariq dalla wa la yanalul maqsuda qalla auzalla. Rumusnya kata Imam Az-Zarnuzi, orang kalau jalannya salah sampai kapanpun gak bakal berhasil, gak bakal nyampe Pak. Kalau orang Bu salah jalan, Bapak ingin ke Pekalongan, ngeklik mapnya ke Bandung, ya nyasar Pak. Ya jalan ke Pekalongan ya ada jalannya khusus gitu Pak ya. Ini malah ngekliknya Bandung, ya mungkin Pak nyampe ke Pekalongan ya. Tapi kan enggak, waktunya berlipat-lipat hari, harusnya 2 jam 5 jam, ini sampai 3 malam karena nyasar dulu gitu ya. Nah kata beliau, apapun itu, yang kecil atau yang besar, dunia atau akhirat, kalau salah jalan gak bakal nyampe. Begitu juga orang kalau ingin nyari ilmu manfaat tapi caranya, jalannya nggak ditempuh. Gimana sih cara ilmu manfaat itu? Caranya tidak dipakai, ya sampai kiamat pun nggak bakal dapat ilmu manfaat. Melontok hadisnya sih Pak bisa. Debat ya luar biasa. Debat itu luar biasa. Orang kalah semua kalau debat Pak. Dalilnya luar biasa, tapi amalnya kadang biasa-biasa saja. Makanya Said Alwi Al-Maliki, salah satu doanya Said Alwi Al-Maliki di Mekah itu, dia ingin, ya Allah saya minta ilmu, yang ilmu ini jangan untuk mendebat orang lain, mumarah. Jadi minta ilmu ini ilmu yang manfaat untuk saya dan untuk santri-santri saya. Saya nggak pengen ilmu yang dengan ilmu itu bisa mendebat orang ulama-ulama di kampung saya, kiai-kiai yang benar. Buat apa Pak debat-debat begitu Pak? Kira-kira buat apa? Umur cuma 60 tahun habis buat debat-debat. Makanya orang-orang yang suka debat juga pada akhirnya sih nggak keterusan Pak. Sekali-kali aja boleh debat-debat Pak, sesekali aja. Tapi kalau tiap hari debat kayak kurang kerjaan gitu Pak, gitu ya. Jadi orang debat itu ya bagus Pak ya, ada basul apa. Tapi kalau tiap hari debat, apalagi sampai debatnya nyalah-nyalahin orang, ya kita akhirnya jadi nggak punya kesempatan untuk mengamalkan ilmu. Jadi ini alasan mengapa Syekh Zarnuji ngarang kitab ini, karena bentuk keprihatinan beliau melihat banyak santri yang pinter-pinter tapi ilmunya tidak manfaat. Ya karena apa tadi? Karena salah jalan, salah cara. Ya, jadi kalau ingin ilmunya manfaat, nanti satu persatu di kitab ini akan dibahas ya, seperti apa, kepada guru seperti apa, niatnya seperti apa, kalau malam harusnya gimana, kalau pagi seperti apa nanti ya. Nah itu ya. Betul an ubayyina lahum thariqat ta'allum, karena melihat kondisi itu akhirnya saya memberanikan diri ya, karena bentuk cinta saya ya, para ulama itu luar biasa, cinta saya kepada para santri. Akhirnya saya ngarang kitab ini berdasarkan arahan dari para guru saya ya. Orang-orang soleh itu nggak lepas dari gurunya pasti ya. Wasami'tu min asatidi ulul ilmi wal hikam, ngarang kitab ini atas bimbingan gurunya ya.
sami'tu ala ma ra'aitu fil kutub, dan saya melihat beberapa kitab lain. Jadi nggak murni pikiran dia, tapi pikiran guru-gurunya dan komentar-komentar dari kitab lain beliau juga ambil di kitab ini. Itu bentuk sayangnya ulama kepada kita. Jadi ulama itu terkadang sama keluarganya kurang telaten Pak, tapi kepada umatnya luar biasa. Sayangnya kepada ulama kadang melebihi sama keluarganya sendiri. Buktinya Pak, ada ulama, ada yang ngaji muter-muter gitu Pak ya, sampai di rumah 2 jam berangkat lagi, ngaji lagi di rumah udah itu ya. Banyak guru-guru kita yang hidupnya memang diwakafkan untuk saking apa? Saking bentuk rahmahnya, senangnya, cintanya kepada umat. Jadi yang dipikirkan bukan apa? Bukan hanya keluarga, tapi masyarakat di sekitarnya. Itu ya. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, itu ketika ngaji ada salah satu muridnya yang punya kemampuannya lambat gitu Pak ya. Jadi ketika ngaji itu ada muridnya yang kalau dijelaskan itu nggak paham-paham. Namanya Rabi' bin Sulaiman, yang kemudian menjadi ulama besar dalam madhab Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman, orang yang lambat pikirannya. Jadi kalau dijelaskan ilmu itu nggak langsung paham. Makanya kalau sudah wallahu a'lam bishawab berhenti, Imam Rabi diperipat gitu Pak. Diperipat tuh dipanggil ke rumah Imam Syafi'i, diajarin lagi. Tapi sekali diajarin di rumah kagak ngerti, 2 kali kagak ngerti, sampai arba'ina marrah dalam manaqib Imam Syafi'i. Rabi bin Sulaiman ini ketika dijelaskan satu materi 40 kali gak paham-paham Bapak Ibu. Tapi Imam Syafi'i sabarnya luar biasa. Punya murid yang kayak gitu, sabarnya luar biasa. Kenapa? Kan ada rahmah dalam hatinya, ada welas asih. Ya, kalau nggak sayang sama muridnya ya ngapain repot-repot, ya sudah, itu udah nasibnya begitu emang gitu kan, nyari cepet aja orang. Tapi Imam Syafi'i ya begitu telatennya, begitu sayangnya kepada muridnya Rabi bin Sulaiman, sampai 40 kali digembleng kagak masuk Pak. Kalau masuk kan nggak penasaran Pak ya, 40 kali bisa ya alhamdulillah. Akhirnya setelah 40 kali, ya namanya manusia kan juga ada titik kesabarannya. Ini kayaknya udah gak bisa nih. Kan ada Pak ya, kita juga ke anak juga begitu Pak ya. Aduh ini udah susah ini, gimana udah gak bisa. Jadi ada titik memang kita harus melibatkan Allah. Akhirnya setelah 40 kali disampaikan ilmu itu, disuruh pulang, urusannya nanti malam aja sama Allah. Didoain oleh Imam Syafi'i Pak. Dan tiap hari kapan tidak paham 40 kali diajar, malamnya doa gitu ya. Makanya kita sering dengar nasihatnya Imam Ibnu Athaillah gitu ya. Nah ini Imam Syafi'i ketika setelah mendidik 40 kali nggak ngerti Imam Rabi bin Sulaiman ini, malamnya dipasrahkan sama Allah, monggo saya udah maksimal ini ngedidik murid saya Rabi bin Sulaiman ini, monggo engkau yang berkehendak, mau jadi apa ini santri saya terserah ya. Tapi akhirnya dalam manaqibnya Rabi bin Sulaiman min kibaril ulama, dalam sejarah itu disebut min kibaril ulama, termasuk ulama besar dalam madhab Syafi'i. Karena telaten gurunya kan, karena rahmah ulama, sayangnya ulama kepada min kibaril ulama. Ya, syaratnya 2 itu Pak, sabar 40 kali ngajarnya, tapi malamnya ya Allahumma gitu Pak ya. Kalau ke anak juga begitu. Abdul Wahab Asy-Sya'rani Pak ya, dalam Tanbihul Muqtadir itu diceritakan, Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ulama besarnya luar biasa. Tapi murid anaknya sendiri, dia ngajar orang pada pinter kalau orang lain, tapi anaknya sendiri susah bener Bapak Ibu. Aduh kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya ngajarin anak orang pinter-pinter, anak sendiri disuruh ngaji kagak mau. Makanya jangan kaget Pak kalau ada anak ustaz ada beling-beling dikit itu ya memang udah ada terahnya dari atas. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu Masya Allah dableknya luar biasa kalau bahasa saya ya, susah. Disuruh ngaji gak mau ngaji, disuruh ini gak mau ngaji, ya sudah malam hari udah ya, ini urusannya udah Allah udah ini. Kalau udah maksimal ngedidik gak bisa, fawwadtu amri ilallah, saya masrahin aja kepada Allah. Malamnya sholat tahajud, curhat sama Allah, Gusti monggo, kalau bahasa kitanya, saya udah maksimal ngedidik anak saya dengan ribuan cara gak bisa, gak mau ngaji ini anak saya. Setelah doa tertidur Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Bapak Ibu sekalian, karena ngedidik anaknya susah ngaji, susah bener.
Akhirnya setelah bangun, karena kebiasaan Syekh Abdullah Wahab Asy'ari itu kalau sudah bangun masuk itu ngambil kitab, ngederas kitab gitu Bapak Ibu. Pas masuk ke perpustakaan pribadinya, ada anaknya sedang baca kitab, Pak. Anaknya ibu sedang baca kitab. Ini siapa yang nyuruh makhluk ini? Anak saya baca kitab, siapa yang nyuruh? Gitu ya. Akhirnya malam itu adalah malam pertama anak Imam Abdul Wahab Asy'ari menjadi kutu buku kalau saya. Senang baca buku dan jadi ulama lagi, Pak. Putranya Abdul. Setelah apa? Setelah dipasrahkan urusannya kepada Allah. Ikhtiar dulu Bapak Ibu, silakan masuk sekolah A, sekolah B, pesantren A, pesantren B. Kok hasilnya begitu-begitu saja? Ya datang sama Allah, nyerah sama Allah. Ya Allah, monggo anak saya, ya digimanain terserah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Saya nggak bisa ngandalin teori saya sendiri. Mata waqafa, kata Syekh Ibnu Athaillah, matlubu anta bi rabbika wala tayassara matlubu anta bi nafsika. Tidak ada yang sulit, kata Imam Ibnu Athaillah, ketika semuanya dipasrahkan kepada Allah, dan tidak ada yang mudah, wala tayassara. Tidak ada yang mudah urusan di dunia ini kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, Pak. Sampai kapanpun mentok terus, Pak, kalau ngandelin kemampuan kita. Pasti ada titik mentoknya. Orang berilmu, Pak, orang yang sering ngaji, ada istilah mauquf namanya. Debat kemana-mana, udah gak ketemu dalilnya. Itu para ustaz itu ada titik mentok namanya mauquf. Mauquf itu sudah gak ketemu dalilnya. Ada batasannya orang. Bapak yang bisnis ada pada titik udah gak bisa diapa-apain ini bisnis saya. Ya udah, datang kepada Allah. Biar kun fayakunnya Allah nanti yang merubah bagaimana baik. Jadi silakan Bapak ikhtiar, Ibu ikhtiar tentang anak soleh, ikhtiar rizki, monggo. Tapi ada titik di mana Bapak harus memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi singkatnya Bapak Ibu sekalian, di muqaddimah kitab Ta'limul Muta'allim ini, ketika kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, ayo sedikit-sedikit kita senang hadir ke majelis ilmu, kita perbanyak ilmu kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, ada salah satu ciri watak para ulama yang kita harus tiru adalah welas asihnya luar biasa kepada umat. Kita tidak kepada umat, minimal kepada keluarga, minimal kepada tetangga kita. Welas asih itu apa ya? Welas asih itu apa sih? Kasih sayangnya, menebar kasih sayang seperti para ulama-ulama, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Cukup banget. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi